Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Gender dan Pembangunan. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas dan berdiskusi mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan gender dan pembangunan, yaitu ketidakadilan gender. Kenapa studi gender itu muncul? Karena penyebabnya adalah munculnya peristiwa, munculnya kasus ketidakadilan gender yang merugikan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, untuk memahami mengenai gender dan pembangunan, kita harus paham terlebih dahulu bagaimana bisa muncul ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender. Berbicara tentang ketidakadilan gender tidak bisa terlepas dari yang namanya perilaku diskriminasi. Secara umum, diskriminasi merupakan perlakuan berbeda. Jadi adanya pembedaan perlakuan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Biasanya diskriminasi ini muncul karena adanya perbedaan persepsi, kemudian merasa lebih memiliki power atau dominan, dan juga kurangnya pemahaman atas adanya perbedaan. Nah, kita akan membahas definisi diskriminasi menurut Theodorson dan Theodorson. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu. Biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesuku bangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Jadi menurut Theodorson di sini bahwa diskriminasi ini muncul karena atau berdasarkan sesuatu. Sesuatu ini bersifat kategorikal, contohnya atribut khas itu yang khusus ya. Kemudian juga berdasarkan ras atau warna kulit, kesukuan, agama, atau bahkan kelas-kelas sosial. Diskriminasi sering kita jumpai manakala suatu wilayah yang bersifat multikultural, di mana diskriminasi ini diberikan oleh mayoritas kepada minoritas. Sedangkan menurut Sears, diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang berdasarkan keanggotaan atau kelompok tertentu. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh status keanggotaan kelompok, yaitu kedudukan kelompok tersebut di dalam masyarakat. Jadi kalau menurut Sears ini perilaku diskriminasi ini bisa berbentuk penerimaan atau penolakan. Penerimaan atau penolakan. Jadi misalnya contohnya begini. Dulu pada masa Fir'aun ya, pada masa Nabi Musa, itu ada diskriminasi di mana bayi laki-laki yang lahir pada masa pemerintahnya Fir'aun itu harus dibunuh. Karena sebelumnya Fir'aun mendapatkan semacam petunjuk bahwa nantinya dia akan dikalahkan oleh seorang laki-laki, sehingga ia merasa perlu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir ketika ia menjabat. Nah, disinilah contoh bagaimana Fir'aun melakukan diskriminasi terhadap bayi-bayi laki-laki. Sedangkan terhadap bayi perempuan diterima begitu saja. Tapi meskipun ia menerima bayi perempuan, di sisi lain dia menolak bayi laki-laki. Itu akhirnya dia melakukan tindakan diskriminasi terhadap para bayi tersebut. Nah, biasanya diskriminasi ini dipengaruhi oleh status keanggotaan kelompok, yaitu kedudukan kelompok tersebut di dalam masyarakat. Kedudukan suatu kelompok
di dalam masyarakat, jika kedudukannya rendah, maka ia cenderung akan mendapatkan diskriminasi. Berbeda mereka yang berada di level atas. Mereka yang berada di level bawah ini seolah-olah dilihat sebagai suatu kelas yang tidak berdampak atau justru bisa menimbulkan masalah, sehingga mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif. Bisa jadi juga posisi mereka sekarang yang berada di level bawah tersebut adalah karena perilaku diskriminatif dari kalangan elit. Nah, diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka, utamanya prasangka buruk ya. Jadi misalnya contohnya agak berat itu pembangunan rumah ibadah. Nah, jika ada suatu agama mayoritas di suatu wilayah, kemudian ada minoritas, yang mana minoritas ini ingin membangun tempat ibadah di wilayah tersebut. Nah, mayoritas ini biasanya mereka khawatir bagaimana jika agama minoritas ini nanti akan melakukan penyebaran agama secara luas, sehingga menekan para pemeluk agama di golongan mayoritas. Maka para mayoritas ini kemudian menghalangi agar minoritas tidak bisa membangun rumah ibadah. Nah, keputusan mayoritas untuk menghalangi pembangunan rumah ibadah ini tadi merupakan bentuk diskriminasi. Karena mereka berprasangka buruk jika nantinya rumah ibadah itu akan menekan atau mempengaruhi ibadah mereka sebagai kaum mayoritas. Kemudian prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok mereka, atau ketakutan atas perbedaan. Ya, memang kita ini sangat takut ya dengan perbedaan ya. Mulai dari perbedaan kelas, perbedaan agama, bahkan perbedaan pendapat pun kita sering merasa sering banyak masalah yang timbul karena perbedaan pendapat. Jadi sebenarnya perbedaan itu kan wajar dan nyata. Maka disinilah kita perlu yang namanya sikap open minded, yaitu sikap bisa menerima pendapat orang lain meskipun beda, tapi tidak dalam artian kita menerimanya atau menyetujuinya. Intinya yaitu terbuka dengan segala pendapat atau pandangan atau informasi, tapi tetap mengkritisi hal tersebut. Nah, seseorang atau kelompok yang mengalami diskriminasi ini mereka adalah pihak yang dirugikan ya, karena mereka pasti akan mengalami pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan pembunuhan dasarnya sebagai manusia. Jadi para korban diskriminasi ini mereka akan kesulitan untuk memenuhi hak dasarnya sebagai manusia. Karena biasanya diskriminasi itu hampir terjadi di semua aspek kehidupan. Dari kesehatan lah, pendidikan, politik, sosial, ekonomi, itu pasti selalu ada yang namanya diskriminasi. Dan aspek-aspek penting tersebut merupakan aspek-aspek dasar sebagai manusia jika dilihat dalam konteks hak asasi manusia. Kemudian kita berlanjut ke jenis-jenis diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan pelakunya. Yang pertama individu, yaitu tindakan seseorang pelaku yang berprasangka negatif kepada orang lain. Kemudian diskriminasi ini juga bisa dilakukan oleh institusi atau lembaga. Diskriminasi ini timbul contohnya yaitu dampak dalam sebuah kebijakan atau praktek berbagai institusi dalam masyarakat. Contohnya misalnya diskriminasi oleh institusi itu misal ada misal ini di Jogja itu ada peraturan bahwa orang Cina itu tidak bisa memiliki sertifikat tanah yang statusnya hak milik.
Jadi orang-orang Cina itu nggak bisa beli tanah yang kemudian dihak milik sebagai punya mereka, karena itu peraturan dari sultan. Memang tidak boleh dengan berbagai macam alasan yang berbasis sosiokultural. Itu salah satu contoh diskriminasi yang timbul dari kebijaksanaan praktik berbagai institusi dalam masyarakat. Selain itu, penolakan rumah ibadah agama lain itu juga bisa menjadi contoh diskriminasi secara institusi, karena yang melakukan itu bukan individu ya, tapi kumpulan individu yang mengatasnamakan institusi suatu agama. Selanjutnya, jenis-jenis diskriminasi yang lain ada diskriminasi langsung. Contohnya yaitu membatasi suatu wilayah tertentu seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan yang lainnya. Diskriminasi ini terjadi ketika pengambilan keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Contoh dari diskriminasi langsung ini misalnya sebuah perusahaan tambang yang melarang perempuan menduduki jabatan tertentu. Karena apa? Karena ada prasangka terhadap kelompok. Kelompok siapa? Kelompok perempuan. Prasangkanya seperti apa? Mungkin prasangkanya berupa bahwa perempuan itu dianggap tidak mampu bekerja di lapangan yang berat. Perempuan dianggap tidak bisa mengatasi masalah yang akan ada di lapangan karena itu terkait pertambangan. Perempuan dianggap terlalu lemah untuk mendapati posisi tertentu dalam suatu pekerjaan. Kemudian diskriminasi tidak langsung. Ini diskriminasi yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras atau etnis tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras atau etnik lainnya, yang mana aturan dan prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Ini cukup berat ya diskriminasinya, karena adanya proses untuk menghalangi ras tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, setelah kalian memahami bagaimana konsep diskriminasi yang bisa menjadi salah satu akar terbesar dari ketidakadilan gender. Meskipun diskriminasi bisa dialami oleh semua orang, diskriminasi juga erat kaitannya dengan ketidakadilan gender. Jadi, ketidakadilan gender atau yang biasa disebut dengan gender inequality merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber pada keyakinan gender. Kalian masih ingatkan, gender adalah anggapan yang terbentuk berdasarkan konstruk sosial dan budaya, isinya merupakan penilaian atau asumsi terhadap identitas laki-laki atau perempuan. Menurut Michelle Rosaldo, ia mendefinisikan ketidaksetaraan sebagai sebuah kondisi di mana perempuan secara universal di bawah laki-laki, di mana laki-laki menjadi dominan karena partisipasi mereka dalam kehidupan publik, sehingga merendahkan perempuan ke lingkup domestik. Nah, menurut Michelle Rosaldo ini kan lebih menekankan bahwa ketidaksetaraan ini karena laki-laki yang korbannya perempuan. Tapi ada pula ketidaksetaraan yang posisinya terbalik. Jadi bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga bisa menjadi korban dari ketidakadilan gender ini. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi korban dari sistem ketidakadilan gender. Ini menurut Mansur Faki. Kemudian Mansur Faki juga menyebutkan bahwa ketidakadilan gender termanifestasikan atau bisa terwujud dalam satu marginalisasi atau pemiskinan, subordinasi atau
anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui penampilan negatif, kekerasan atau violence, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Kita bahas satu-satu dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini. Yang pertama yaitu subordinasi perempuan. Jadi subordinasi ini adalah dibatasinya perempuan hanya pada aktivitas tertentu dan dibatasinya mereka dengan orang lain yang lebih rendah diletakkan pada tugas serta posisi sosial yang lain. Anggapan yang muncul dalam masyarakat, misalnya anggapan bahwa perempuan itu irasional dan emosional sehingga tidak dapat memimpin dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting dan dibatasinya perempuan dalam aktivitas tertentu dan nilai rendah. Subordinasi perempuan ini contohnya sangat gampang, yaitu bagaimana seorang perempuan dipaksa tinggal di rumah, dipaksa untuk menjadi ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan domestik serta tidak diperbolehkan keluar untuk bekerja oleh suaminya. Subordinasi yaitu menempatkan perempuan itu di bawah laki-laki, subordinat. Jadi dianggap perempuan itu adalah subordinat laki-laki, yang mana posisinya selalu berada di bawah laki-laki. Bentuk ketidakadilan gender selanjutnya yaitu marginalisasi. Marginalisasi adalah proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan. Marginalisasi ini lebih berfokus pada kegiatan pekerjaan. Menurut Alison Scott ada 4 bentuk marginalisasi, yaitu proses pengucilan. Proses pengucilan ini adalah perempuan dikucilkan dari kerja upah atau jenis kerja tertentu. Jadi misalnya di suatu pabrik yang mana perempuan itu hanya boleh menduduki jabatan atau pekerjaan tertentu. Jadi pilihan mereka terhadap pekerjaan itu terbatas karena mereka mereka memang diatur sedemikian rupa agar mereka hanya bisa bekerja pada hal-hal tertentu saja. Mereka tidak leluasa, mereka tidak punya kebebasan untuk memilih bagaimana mereka berkembang dengan cara mencoba atau belajar skill dan pekerjaan yang lain. Kemudian proses pergeseran perempuan ke pinggiran, margin dari pasar tenaga kerja, berupa kecenderungan pekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil. Upahnya rendah dan dinilai kurang terampil. Nah, ini kemarin sudah saya sempat singgung di diskusi kita bahwa kadangkala ada perusahaan yang menggaji karyawan perempuannya dengan upah yang lebih rendah. Dianggap perempuan ini tidak memiliki tanggungan karena tanggungan keluarga itu semuanya adalah tanggung jawab laki-laki sebagai suami atau bapak, sehingga upah mereka cenderung rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian dinilai kurang terampil, karena dianggap etos kerjanya perempuan itu lemah lembut lah, tidak bisa tegas lah, susah belajar, irasional dan yang lain, maka anggapan mereka dinilai kurang terampil ini juga semakin tumbuh. Selain itu ada proses feminitas atau segresi, di mana pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu semata-mata dilakukan oleh perempuan saja atau laki-laki saja. Di sini maksudnya adalah penegasan suatu pekerjaan itu hanya dilakukan oleh satu jenis gender saja, laki-laki atau perempuan. Jadi laki-laki atau perempuan tidak bisa secara bebas mengakses pekerjaan tersebut. Selanjutnya proses ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat yang berujung di antaranya perbedaan upah. Nah, sudah saya sebutkan tadi bahwa ada beberapa perusahaan yang mengupah karyawan perempuannya lebih rendah daripada karyawan laki-laki.
Selanjutnya stereotip atau labeling terhadap perempuan. Namanya stereotip yaitu pemberian citra atau label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada anggapan yang salah. Contohnya, perempuan dianggap lemah lembut sehingga sulit tegas dalam pekerjaan. Stereotip membuat perempuan mengalami keterbatasan untuk mendapatkan berbagai kesempatan. Jadi lagi-lagi ya, bagaimana stereotip itu membentuk pandangan bahkan ideologi di tengah masyarakat yang tidak disadari bahwa perempuan itu dianggap tidak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan besar. Selain itu, ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan adalah beban ganda perempuan. Coba di sini, kalian pasti ada kan yang ibunya itu bekerja. Nah, coba kalian amati bagaimana ibu kalian yang bekerja ini. Beliau pasti bangun lebih pagi daripada anggota keluarga yang lain. Beliau menyiapkan segala macam, mulai dari sarapan, nyuci baju, bersih-bersih rumah. Dan itu artinya dia harus bangun lebih pagi kan. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, dia harus keluar bekerja. Bagaimana menghadapi tuntutan atau tekanan berada di tempat kerja. Dan sampai di rumah pun dia pasti masih tetap disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Ini adalah contoh bagaimana beban ganda perempuan itu sangat nyata yang dilakukan oleh yang dialami oleh perempuan. Dan lebih anehnya lagi ya, ketika misal kita membahas ini perempuan di rumah atau karir, lagi-lagi kenapa harus pertanyaan seperti itu? Sebenarnya kan berjalan bersama juga bisa kan, asal adanya kesepakatan di antara anggota kelompok, terutama antara suami dan istri. Nah, entah itu si suami yang akan membantu pekerjaan domestik istri, atau mungkin mereka bisa mengupah seorang pembantu atau ART sehingga perempuan itu beban gandanya itu bisa lebih ringan. Nah, selanjutnya yang ini yang cukup mengenaskan ya, karena kekerasan gender. Jadi kekerasan itu kan bentuk serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang. Jadi kalau semisal kalian itu ada lihat berita ada orang dibully terus lapor, kemudian laporannya itu terkait dengan akhirnya diprotes ke pengadilan segala macam, itu bisa saja membentuk bagaimana ia sudah lelah, sudah capek dengan proses bullying di media sosial karena mental psikologisnya sampai terganggu. Bentuk kekerasan gender diantaranya tindakan pemukulan, kekerasan fisik, pemerkosaan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk pornografi, dan kekerasan yang paling umum dilakukan di tengah masyarakat yakni bentuk pelecehan seksual. Nah, kekerasan dalam pornografi ini biasanya dijadikan ancaman untuk memeras korbannya. Nah, ngomong-ngomong soal kekerasan dalam pornografi ini, ada yang namanya itu revenge porn, yaitu balas dendam dengan menggunakan foto porno. Bagaimana revenge porn ini? Revenge porn ini biasanya dilakukan oleh orang yang ingin mengancam korbannya dengan cara si tersangka ini akan mengancam korban dengan menyebarkan foto-foto vulgar, entah itu foto berhubungan seksual atau foto sedang ciuman atau foto sedang tidak berpakaian atau telanjang, ya pokoknya intinya porno. Media porno yang dijadikan sebagai media balas dendam. Sebenarnya revenge porn ini tidak hanya dilakukan oleh ini sih orang terdekat sih, tapi juga misal seseorang yang diam-diam mengambil foto atau gambar yang tidak seharusnya dari orang lain dan kemudian memberikan ancaman. Fotomu akan disebar kalau kamu tidak bla 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 bla. Foto ini akan dikirimkan kepada teman-temanmu atau orang tuamu jika kamu tidak ABC, seperti itu. Jadi revenge porn ini sangat meresahkan ya. Jadi ingat kalau misal ada apa-apa, jangan sampai yang namanya nyimpen foto
dengan posisi vulgar, dengan pakaian vulgar di HP kalian, karena itu resikonya sangat besar. Nah, selanjutnya faktor penyebab ketidakadilan gender itu apa? Secara umum ada dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal ini bisa berupa nilai sosial budaya di masyarakat yang kurang mendukung kemajuan perempuan, sistem budaya yang bersifat paternalistik yang memunculkan budaya patriarki. Nah, kita tahu bahwa nilai sosial budaya di berbagai masyarakat itu seringkali kurang mendukung kemajuan perempuan. Sehingga hal semacam ini bisa dengan mudah membentuk budaya patriarki. Apa itu budaya patriarki? Nanti saya akan bahas. Selanjutnya faktor eksternal, datang dari dalam diri perempuan itu sendiri. Iya, ketidakadilan gender itu bisa datang dalam diri sendiri. Mohon maaf ya, sebenarnya ini terbalik. Jadi yang datang dari diri sendiri ini internal, dan yang atasnya itu eksternal. Oke. Yang eksternal ini dari diri sendiri. Perempuan itu merasa kurang percaya diri, merasa tidak pantas, kemudian terbebani dengan beban ganda yang tadi. Jadi dia merasa bahwa it's not enough gitu. Dia tidak cukup untuk melakukan hal tersebut. Penyebab ketidakadilan gender. Yang pertama itu karena dibentuk dan disosialisasikan serta dikonstruksi oleh sosial budaya melalui negara dan kesalahan penafsiran agama. Kenapa ada kesalahan penafsiran agama? Jadi saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu seorang feminis. Meskipun pada masa itu belum ada istilah feminis. Kenapa seperti itu? Karena jika kalian tahu bagaimana seorang Muhammad itu memperlakukan perempuan, beliau kemudian membatasi jumlah Nabi Muhammad membatasi jumlah maksimal pernikahan atau jumlah istri seorang laki-laki itu maksimal 4 saja. Kemudian beliau juga melindungi bayi-bayi perempuan yang pada masa zaman jahiliyah itu dibunuh karena dianggap sebagai aib keluarga. Nah, kesalahan penafsiran ajaran agama ini masih berlanjut sampai sekarang ya, yang mana perempuan itu sering dianggap sebagai untuk kesalahan penafsiran ajaran agama terhadap posisi atau peran perempuan ini, silahkan kalian diskusikan secara couple discuss atau diskusi berpasangan ya. Jadi berikan saya 3 contoh kesalahan penafsiran ajaran agama terhadap peran dan posisi perempuan di agama Islam. Ini ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa topik couple discuss pada pertemuan ini adalah sebutkan atau jelaskan 3 kesalahan penafsiran ajaran agama Islam terhadap peran perempuan. Oke, lanjut. Selanjutnya proses internalisasi ketidakadilan gender secara turun-temurun, sehingga ketidakadilan tersebut dianggap lumrah dan biasa membentuk ideologi. Jadi proses sosialisasi atau internalisasi ketidakadilan gender ini sudah dilakukan dari zaman dulu, entah dari nenek moyang kita, entah dari mana, sehingga ketika kita mengalami ketidakadilan gender, kita tuh merasa biasa saja. Kita merasa itu bukan suatu masalah, karena sudah terlalu lama diturunkan dan tidak ada orang yang memutuskan itu, proses turun-temurun tersebut. Bahkan proses semacam ini bisa membentuk ideologi yang mereka tidak sadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan gender. Nah, selanjutnya patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang patriarki, yaitu menurut Walby, patriarki adalah sistem terstruktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki
sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Jadi dalam patriarki itu laki-laki merasa dominan, laki-laki merasa harus selalu menang terhadap perempuan, sehingga mereka bisa mengeksploitasi kaum perempuan. Selanjutnya, patriarki itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu private patriarki atau patriarki domestik, yakni yang menekankan kerja dalam rumah tangga sebagai stereotip perempuan, di mana perempuan ini dianggap sebagai pekerja domestik yang tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu bekerja jauh, sehingga dia hanya terkungkung dalam rumah saja dan menyelesaikan pekerjaan atau urusan domestik. Selanjutnya, public patriarki, yaitu stereotip laki-laki sebagai pekerja di sektor publik yang syarat dengan karakter keras penuh tantangan. Menurut Handayani dan Sugiyarti, manifestasi ketidakadaan gender tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara bagus terstruktur, yang mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima secara umum. Hal ini cukup mengenaskan ya, karena ibarat kesalahan itu sudah dilakukan secara turun-temurun, sudah terbentuk, sudah terpahat sedemikian rupa sehingga itu merupakan dianggap sebagai hal yang biasa saja, bukan masalah, bukan bentuk kekeliruan. Karena kita sudah merasa sangat terbiasa dengan kekeliruan tersebut, kemudian akhirnya ya yang terjadi adalah ya udahlah, emang seperti itu dari dulu, atau ya wes lah, dari lama juga udah seperti itu. Nah, pemikiran seperti inilah yang akan membuat pihak-pihak tertentu, contohnya perempuan, akan terus mengalami ketidakadilan gender. Nah, sebenarnya pemerintah sudah menangani masalah ketidakadilan gender ini ya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan atau regulasi. Yang pertama yaitu Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan tahun 2000 sampai 2004. Kemudian juga ada Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan. Menurut saya ini sebenarnya kurang kuat ya, karena ini kan cuma Inpres, kecuali kalau misal memang sudah ada undang-undang tentang pengarusutamaan gender. Tapi setahu saya sih sekarang di berbagai lembaga, baik itu pemerintah, pemerintahan provinsi hingga ke daerah kota, mereka memiliki regulasi tentang pengarusutamaan gender. Di sektor pendidikan sendiri ada juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan PUK bidang pendidikan. PUK itu adalah pengarusutamaan gender. Nah, sebenarnya ada yang menarik ya tentang gender ini, yaitu RUU PKS atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Tadi sudah saya singgung bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dialami baik perempuan atau laki-laki. Nah, sayangnya RUU PKS ini sulit entah karena berbagai macam faktor perihal sampai sekarang RUU PKS ini belum disahkan. Nah, itulah yang membuat banyak aktivis atau akademisi yang concern terhadap isu feminis dan gender ini merasa kecewa, karena RUU PKS ini merupakan salah satu undang-undang yang darurat untuk segera diselesaikan. Nah, begitu saja yang saya sampaikan. Ingat bagaimana tadi couple discuss yang harus kalian kerjakan. Setelah ini nanti kita akan diskusi di grup WhatsApp ataupun via Google Meet, supaya kalian bisa menanyakan hal-hal yang belum kalian pahami. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan video kuliah ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.